Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Kali ini gue pengen kasih tips and trick gimana caranya hand sanitizer kalian yang lagi langka ini bisa bertambah jadi banyak guys. Kalian sebelumnya bisa lihat ini udah ada clamp, magic arm, sama Ulanzi Uric Pro. Jadi nanti kita akan menangkap gambarnya secara bird eye view guys dari atas. Jadi gue pakai smartphone. Kalian bisa lihat ini smartphone Samsung Galaxy S7. Nah di sini gue memakai aplikasi Filmic Pro. Lalu ini gue taruh dulu di sini. Di sini gue setting tempatnya dulu. Nah jadi di sini gue siapin penggaris untuk apa? Untuk mengatur layout penempatan ini guys, hand sanitizer-nya ini bisa jadi lebih gampang. Nah di sini gue taruhin dulu. Terus juga gue ada satu alat lagi, yaitu ini guys. Ini bisa dibilang selfie light 360 derajat. Jadi kenapa gue pilih ini? Karena tingkat cahayanya bisa gue atur guys. Nah di sini kalian bisa lihat nih layoutnya. Nah ini gue menentukan kira-kira posisinya di tengah. Nah di sini kira-kira ruang kosongnya segini. Oke, cukup. Jadi di sini yang kalian harus perhatikan adalah di aplikasi Filmic Pro ini ada dua, yang bulat sama yang kotak. Yang kotak itu untuk menentukan fokus. Kita kunci dulu fokusnya supaya nanti nggak akan kemana-mana dan nanti semua gambarnya itu merata sama. Lalu yang kalian harus perhatikan adalah selanjutnya exposure. Jadi ini tingkat cahaya guys. Jadi ini kayaknya untuk cahaya, coba kita tahan lama dulu, terus kita agak naikin. Nah mungkin segini kali ya. Kita kunci di angka segini kira-kira untuk kualitas dari pencahayaan. Nah untuk penataan letaknya yang kalian harus perhatikan adalah yang di atas gue taruh di angka 1. Ini kalian bisa lihat angka merah di sini. Terus di sini gue akan buat di kelipatan 3. Di 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 dan 22. Nah lalu yang di bawahnya gue akan taruh untuk layoutnya nanti di angka 2 sama kelipatan 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20 dan 23. Nah kalian lihat kan di sini masih background. Kenapa gue kelipatan 3? Karena kalau terlalu dekat nanti kalau untuk buat maskingnya itu agak susah guys. Nah khususnya untuk fotografi dan videografi. Kita mulai dari atas dulu ya guys. Sebelum kita mulai, gue pengen kasih lihat ini yang tadi alat ini. Kalian bisa atur warnanya. Nah, ini bisa dibilang warna white. Nah, di sini kita bisa atur dengan cara tangan kita beginiin, guys. Nah, kita bisa atur tingkat cahaya yang mau kita berikan kepada hand ini, guys. Sanitizer ini. Ini kalian bisa lihat lebih cerah kan, guys, dibanding kalau begini. Lebih kelihatan beda. Nah nanti kita akan kasih efek-efek kepada hand sanitizer ini di tiap posisi guys. Oke, kita akan mulai perekamannya sekarang. Kalian usahakan mengambil tetap pakai tangan kanan, soalnya kan nanti pergerakannya ke kanan. Jadi nanti kalaupun kalian mau buat video, kalian bisa maskingnya dengan mudah guys. Didiamkan dulu selama 5 detik guys kira-kira untuk batas amannya. Nah di sini yang kalian harus perhatikan adalah kalian jangan terlalu dekat sama penggaris, soalnya nanti pas proses editingnya agak menyulitkan. Kita sekarang mulai melakukan pergerakan kepada sanitizer ini guys, hand sanitizer. Ini pindahkan ke 4. Lalu dari 4 kira-kira 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, pindahkan ke 7.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut ke bawah. Kita taruh di angka 2, tapi jangan terlalu dekat ke penggaris. Sama, lipatan 3, 2 ke 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya ke 8. Nah, ini kita sudah melakukan peletakan semua. Sekarang kita saatnya menuju Premiere Pro ataupun Photoshop, guys. Nah, ini kalian sebelumnya lihat ini kan susunannya ya, dari 1, 2, 3 sampai pokoknya bawah pojok kanan. Nah, di sini kalian caranya kalian ke filenya, ini gue pakai Premiere Pro. Jadi kalian harus satu-satu mengekstrak foto yang ada dengan cara seperti ini, guys. Nah, ini kan jadi bilang clean sheet nih istilahnya, bersihnya ya. Jadi kalian pencet export frame atau Ctrl Shift E, atau kalau misalnya di kalian nggak ada, kalian pencet di sini, kalian tarik ke bawah. Nah, ini karena ini gue udah ada, jadi gue nggak usah tarik lagi. Nah, di sini kalau misalkan kalian udah itu kan pencet, lalu kalian namain, misalkan ini kalian ada 16 frame yang mau diambil nih, urutan pertama kalian angkain 1, lalu kalian arahkan di mana kalian mau mengeluarkan atau apa istilahnya, kalian mau mengekspor hasil filenya, guys. Nah, nanti kalian pencet browse, terus kalau sudah kalian oke. Gue udah siapin 16 frame dari 1 sampai 16. Ini belum keganti nama aja, ini harusnya sampai 16, jadi gue blok. Ini untuk hasil jadinya seperti ini nih, guys. Nah, ini ada 16 frame. Nah, di 16 frame ini gue kasih kecepatan 0,5 detik, dan berhubung kan ini penggarisnya istilahnya gue lupa buat frame kosong ya, ibaratnya frame polos kalau gue hide. Jadi kira-kira frame kosongnya seperti ini, guys. Nih yang di bawah ini. Ini gue masking supaya jadi dia ini frame kosongnya nggak kelihatan. Jadi dia tampilannya seperti ini nih, guys. Kalian bisa lihat kalau gue play. Ini seperti stop motion. Nah, caranya gimana? Nah, ini gue kasih lihat. Mungkin gue buat di sini. Ini kita tarik semua 16 gambar tadi. Nah, cuman yang kalian harus perhatikan adalah begitu kalian tarik, ini durasi per satu video itu adalah 5 detik, guys. Per satu gambar maksud gue, guys, itu 5 detik. Nah, di sini kalian mengubah dengan cara, kalau kalian mau langsung stop motion seperti yang tadi gue buat, kalian langsung aja buat seperti ini. Kita zoom out dikit, kita blok semua, kita Ctrl R, lalu di sini kita ubah paling belakang nih 5. Jadi kita butuh cepat aja, soalnya kita mau buat stop motion. Ini 0. Lalu kalian triple editnya ini kalian centang. Kenapa kalian harus centang? Supaya nanti tidak ada ruang kosong, jadi langsung rapat. Nah, seperti ini, guys. Nah, ini kalian bisa lihat nih kalau gue zoom in, nah dia bakal cepat seperti ini. Nah, kalau misalkan yang gue bilang tadi, guys, kalau misalkan kita Ctrl R, kita nggak buat seperti ini contoh 1 detik lah ya, biar nanti kelihatan, soalnya nanti kecil banget ya, jauh, agak susah dilihat. Nah, kita pencet OK. Nah, ini yang gue maksud dengan ruang kosong ini. Jadi kalau kalian harus nge-delete satu-satu, nah ini kan cukup lama ya. Jadi dengan cara yang tadi itu adalah cara buat kalian bisa jadi lebih cepat. Jadi ini bisa dibilang intro gue. Nah, namun untuk yang seperti yang gue bilang sebelumnya, gue pengen menggandakan ini hand sanitizer dengan cara seperti ini nih, guys. Nah, ini yang udah gue nest sebelumnya. Jadi ini gue masking satu-satu dan backgroundnya stay tetap. Nah, jadi kira-kira bentuk stackingnya itu seperti ini, guys. Jadi dia menjulang ke atas tuh, sampai ke atas, sampai ke V9. Di sini yang kalian harus perhatikan adalah sebelumnya gue mempergunakan konsep Zagones. Gue rencananya gue mau add frame hold ya, untuk memperpanjang buat ini backgroundnya, tapi ternyata tuh nggak bisa, guys. Jadi gue akalin sama sebelumnya, yang pas di sini gue ekstrak fotonya, gue ekspor, lalu ini kalian bisa lihat nih freeze 8 di atas. Nah, ini seperti ini, gambar ini jadi semacam alas, baru setiap gambar yang
9, 10 ini seterusnya. Ini gue masking satu persatu. Nah jadi kesannya jadi gue punya 16 botol guys, jadi berhasil gue gandakan ya enggak. Nah guys, untuk di Photoshop kira-kira konsepnya nyari sama dari foto yang kita ekstrak dari hasil video tadi, kita masukin satu folder seperti ini nih guys. Nah di sini ada 16 letakan ya, bisa dibilang 16 botol. Nah di sini kita pakai empty shape dulu yang pertama kali. Udah kita enter. Lalu untuk selanjutnya 16 file ini kita langsung drag sini guys. Nah kita mencet enter aja terus. Kalian klik kiri tahan, lalu ke bawah geser gini guys. Jadi kalian nggak usah mesti klik satu-satu. Jadi kalian klik kiri, ditahan ke bawah. Kita mulai pengerjaan dari satu dulu. Jadi ini kita pastikan ini runtutannya sudah oke, sudah bagus. Gue menyarankan untuk mengeditnya dengan cara layer masking guys. Caranya seperti ini guys. Kalian pencet Alt, lalu kalian klik layer masknya sini guys. Jadi ingat, pertama kali kalian pencet Alt. Nah tujuannya Alt itu apa? Jadi dia buat mengimport guys. Jadi kalian kan tujuannya di sini mau memunculkan botol yang paling kiri di atas nih guys. Nah jadi kita akan munculkan dengan cara kita pencet B, ini brush tool. Lalu kalian pastikan ini guys, yang di atas sama bawah. Di atas artinya foreground, di belakang artinya background. Jadi sesuatu yang di depan itu yang diutamakan. Jadi kalau warnanya hitam itu dia menghapus kalau kita pencet X. Nah jadi kalau untuk warna putih itu untuk memulihkan atau recovery. Jadi nah ini kalian bisa lihat warna yang itu kita munculkan, istilahnya kita recover. Terus ini bayangannya. Nah jadi kalian munculkan seperlunya aja guys. Ini kan kalian lihat nih penggarisnya udah mulai kelihatan. Nah kita yang butuhkan kita botol dan shadownya aja guys. Lalu yang ininya kita hapus penggarisnya. Kita pencet X hitam, terus kita hapus sesuai keperluan. Nah ini guys, kalian bisa lihat ini satu botol sudah terpenuhi. Sekarang botol yang kedua, caranya kita unhide, lalu kita klik kiri, kita pastiin ini layernya aktif, baru kita pencet Alt, ditahan, lalu klik kiri di layer mask sini guys, dan kita siap untuk mengarsirnya. Nah kita pencet X, ini pastikan ini berubah jadi putih. Nah kita mau nge-recover botol kedua, lalu kita arsir. Nah yang kalian harus perhatikan adalah kalian recover seperlunya. Kenapa? Karena kalau misalkan sampai menyeberang ke kiri, contohnya seperti ini, nah dia akan menimpa gambar yang lain. Jadi makanya kenapa gue kasih jarak tadi antara botol 3 inch lah bisa dibilang. Ini tujuannya guys. Nah ini penggaris yang di bawah agak kelihatan, jadi kita hapus pelan-pelan guys. Kira-kira ini untuk tampilan shadow dan botolnya muncul nampak alami guys. Di sini gue akan percepat video ini sampai nanti botol ke-16 untuk kalian. Kalian nanti bisa lihat percepatan gambarnya. Sudah jadi 16 botol guys. Gimana, kalian mau satu nggak? Gambarnya aja ya tapi ya. Nah, di sini gue tinggal nambahin ini tulisannya. Kira-kira untuk jenis-jenisnya menyesuaikan aja ya dengan ya bisa dibilang selera kalian. Mungkin kayak gini lebih simpel, ya nggak? Nah sekiranya ini aja dari gue mengenai cara tips and trick supaya kalian bisa menggunakan hand sanitizer kalian guys, tentunya dengan editing ya guys, Premiere Pro dan Photoshop. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa untuk komen dan subscribe supaya gue lebih semangat lagi untuk buat tantangan menarik lainnya. Sampai di sini aja dari gue Koyo, and have fun. Dadah.